Welcome back to back. Jadi hari ini kita kedatangan Bro Basil dan Bro Tano. Halo Vi. Halo guys. Halo sobat back to back. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri Anda. Halo guys, nama gue Basil. Kebetulan gue mewakilin NBA Indonesia. Yes sir. Nggak bercanda guys, nggak emang gue fans OKC dan sekarang lagi pengen ngobrol-ngobrol tentang pengalaman gue di US dengan Bro Raffi di sini. Yes. Sebelah gue siapa Tan? Oke, halo guys. Siapa Tan? Halo semuanya, perkenalin nama gue Tano. Gue di sini diundang juga untuk membahas mungkin topik yang sama juga ya. Kita ada pengalaman yang sama juga, dan gue adalah salah satu fans terbesar Boston Celtics. Bleed Green guys. Bleed Green. OKC. Bisa dibilang gue fans OKC yang original. Oke, balik ke tadi pertanyaan lu, Vi. How SF lo katanya tadi ngomong. Iya, how SF gitu. San Francisco. Jadi San Francisco doang nih. Spesifik ya. Iya, maksud spesifik SF ya. Oke guys, jadi kebetulan sebelum kita bahas basket, jadi gue emang baru balik nih dari US. Nggak nyampe beberapa hari lalu. Kebetulan ada acara kakak gue di situ, intinya dia S2 lah. Dan di sana gue emang selain untuk tujuan gue untuk akademis, nonton kakak gue dan lainnya, gue juga menilai lah culture basket beneran dari mata gue langsung gitu di US gimana. Kalau misalnya lu nanya gue tentang spesifik SF, yang kita tahu tentunya San Francisco is the home of Golden State Warrior ya. Jadi semua itu Bay Area, kalau bisa ke Oakland, Berkeley, itu semua bisa dibilang kandangnya Curry. Oke, kalau misal berhubungan dengan basket, pengalaman gue ya tentunya nggak jauh-jauh dari Chase Center ya. Jadi Chase Center stadionnya GSW ya. Itu kayak perjalanan lo dari misalnya apartemen ke Chase Center. Chase Center. That's interesting because waktu itu kebetulan gue emang pengen banget, niat gue itu adalah untuk pengen banget, mimpi gue adalah nonton NBA langsung kan. Maksud gue itu belum pernah gue lah. Dan gue berharap bisa pecah telur di situ. Pengalaman gue emang kebetulan gue di Berkeley stay-nya, dan itu ke Chase Center itu jadi Berkeley dan Oakland itu emang nggak jauh-jauh banget, kayak ya nggak terlalu jauh lah. Intinya gue naik di situ bilangnya Uber, gue langsung ke Chase Center, dan ternyata memang waktu itu lagi Lakers lawan GSW. Nah, dan masuk gak sih? Apanya? Nah, kebetulan sabar. Iya, oke, sip. Waktu itu Lakers GSW dan gue seingat gue waktu itu si GSW Lakers tuh nggak main di situ, Vi. Jadi ternyata culture di NBA itu walaupun lu nggak main di stadionnya, tetap ngadain suatu dibilangnya nobar gitu, watch party. Jadi begitu gue ngerasa ada watch party nih gitu, oke lah, gue langsung ke Chase Center gitu. Ternyata ada inilah, gue dengar ada intinya ada ke Chase Center. So basically they not there gitu. Mereka nggak main waktu itu masih main di LA di Crypto. Tapi gue ke Chase Center itu di depannya. Iya, jadi emang dia ngadain nobar gitu, watch party. Dan the interesting thing is gue waktu di sana, gue kira semua orang bisa nonton. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Siapapun umum ya lu tinggal di luar stadion. Ada di depan gedungnya, ditempelin TV gitu ya. Iya, maksud gue kayak bisa siapapun gitu. Ya tentunya lu ke GBK sekarang ke JIS, misalnya ada nobar dari luar gitu, Blackpink, mungkin lu bisa datang aja gitu. Ternyata di US itu kalau misalnya lu watch party itu tuh juga harus mesen tuh maksudnya apa, reserve. Maksud gue tuh harus juga lu punya tiket untuk watch party. Itu menarik banget sih. Maksud gue kayak yang lu kira siapapun bisa nonton, ternyata juga harus reserve gitu, Vi. Ini buat nonton masuk ke dalam apa? Bukan, maksud gue untuk watch party di luar. Jadi di dalam itu kosong, itu steril untuk persiapan pertandingan selanjutnya. Oke. Jadi di luar itu kebetulan harus reserve gitu. Terus akhirnya straight to the point. Intinya begitu gue di situ gue kaget. Gue kan nggak reserve dan nggak lainnya gitu. So basically, walaupun gue kecewa, maksudnya gue kayak ngelihat fans GSW udah segila itu, ramenya aja itu gila banget. Maksud gue walaupun nggak ada orangnya di dalam,
gue di luar, tapi tetap aja GSW itu full luar. Golden State Iya. fans banyak banget. Shout out to Golden State fans dan emang antusias banget terhadap Golden State. Dari gue ngeliat mata gue langsung tuh ternyata separah itu gitu loh. Maksudnya sejatuh cinta itu sama apa GSW. Tapi intinya biar pada tahu juga gimana keadaan watch party di sana ya. Terus oke, gue kecewa, gue nggak bisa masuk karena gue nggak tahu. Bukan gue bukan gue nggak mau, tapi emang nggak bisa untuk masuk. Akhirnya gue nonton, oke lah dari agak jauh, walaupun agak kelihatan dikit. Oke. Tapi gue nggak tahu nih mukjizat dari mana, gue nggak tahu datangnya dari mana. Keluarga gue udah mau balik semua waktu itu, udah gagal gitu. Udah gagal, ayo kita pulang. Gue bilang, gue masih pengen nikmati, ngerti nggak? Gue pengen tahu kondisi quarter 4 di sini gimana gitu, pas waktu Lakers GSW. So basically begitu gue udah mau keluarga gue udah nyerah, gue langsung gue tetap di situ. Dan gue nggak tahu. Jadi di Chase Center itu, Vi, ada restoran di luarnya. Restoran apa? Gue lupa namanya. Intinya ada antrian untuk restorannya. Restorannya itu persis di depan layar untuk nonton gitu. Akhirnya jadi gue ngantri ke restoran bukan ke watch party-nya. Ternyata begitu gue ngantri restoran dan gue berhasil masuk restoran, itu buat ke watch party-nya sama tempatnya, ngerti, buat jalan dikit gitu. Jadi basically gue dapet mukjizat dari mana gue nggak tahu, gue masuk akhirnya ke watch party-nya gitu. Oke, gue berpertanyaan nih tapi. Gitu, intinya gitu dan oke banget. Tapi gimana caranya tuh mereka ngebedain orang yang punya tiket sama emang orang pedestrian yang jalan-jalan gitu aja? Masa kalau misalkan dia kan itu kan tempat umum gitu ya, orang kan bisa ngeliat gitu. Masa kalau ada yang lihat gitu ditutupin sama security-nya matanya kan nggak mungkin gitu. Maksudnya itu dia dikebuk apa gitu. Posisinya dia strategis apa gimana gitu kok harus pakai tiket gitu. Iya, I see. Jadi untuk masuk watch party itu memang ada, kalau misalnya lu pada misalnya nonton konser atau apa, emang ada gate-nya ternyata. Gate-nya itu emang dicek security-nya. Begitu gue udah sampai di antrian gue, giliran gue, dibilang you must have ticket gitu. Itu gue langsung kayak, I don't know thing about this gitu. Ternyata semuanya full online, udah reserve udah lama gitu. Jadi emang watch party itu nggak yang sembarangan nobar, lu siapapun dateng gitu. Dari luar dari yang gratis, tapi reserve. tapi harus tapi kalau misalkan dari luar tiket lu dimintain tiket itu lu ini nggak masih bisa ngeliat layarnya nggak? Yang gue bilang tadi, walaupun gue nggak ngeliat yang kotak full gitu loh, tapi gue tahu masih kelihatan environmentnya masih kelihatan sedikit lah, layar tuh nggak, tapi kan jauh, kita nggak masuk ke luarnya banget. Jadi kalau lu biasa lari di GBK, biasanya lu masuk pagernya untuk lari itu yang buletan, itu sepertinya di situ. Tapi lu kalau misalnya nggak punya tiket, lu di luar pagernya itu loh. Di stadion di luar lu kalau misalnya di GBK tuh di luar gitu sih intinya. Dan so basically itu teknis ya. Tadi gue ngomongin teknis, gimana keadaan watch party, gimana ternyata watch party itu lu harus reserve, dan ternyata ya itu sih kayak maksud gue itu teknisnya. Tapi kalau buat nobar ya basically ya what do you expect gitu. Lu ngelihat GSW Lakers lagi penentuan juga serinya waktu itu, dan segila itu men. Maksud gue, ini playoff ya berarti ya? Iya dong, Lakers GSW kemarin. Lakers GSW kemarin yang 3 game 4 kali ya, pas lagi di Lakers ya. Pokoknya lagi di Lakers Crypto. Waktu itu yang zaman-zamannya itu first round berarti ya? Iya, maksud gue Lakers GSW first round ya. First round. Bukan Second. First round. Lakers GSW itu udah ngelewatin Grizzly. Lakers sudah ngelewatin. Lakers sudah ngelewatin Grizzly. Intinya waktu itu lagi seri penentuan banget, dua fanbase yang gila banget ya, GSW Lakers gitu. Dan di Indo tuh juga adain watch party juga semacam gitu ya. Nobar. Itu juga fans dari Lakers sama GSW itu banyak juga di Indo yang emang ternyata internationally juga gila. Iya, asik banget lah intinya kalau nobar itu gitu ya. Ya jadi ya walaupun gue let's say udah sering nobar, ya maksudnya vibes-nya juga Indonesia juga nggak kalah seru sih sebenarnya. Tapi ya ramenya sih cuma masalah kuantitas aja sih. Di sana lebih emang fans yang gila-gila rame banget. Kita walaupun nggak terlalu sestadion juga nontonnya, tapi itu juga udah lumayan sih menurut gue, udah perkembangan banget gitu sih. Lakers GSW dan ya ada cerita lucu sebenarnya. Ada cerita lucu adalah jadi gue kan bikin konten ya, bikin story gitu ya. Instagram. Kalau gue nonton di luar. Instagram. Gitu. Gue nonton di luar. Ada satu temen gue, ini mungkin nonton juga, mungkin dia nyadar nih kalau gue ngomong gini. Dia satu-satunya orang yang komen di story gue, dia nge-reply gini, Vi. Semuanya pada bagus dulu sebelumnya nih. Semuanya pada bagus, puji-puji. Reaksi pada Muji itu maksudnya, gila Ceseta keren banget. Iya, pada gitu-gitu. Gila, GSW keren banget gitu. Tapi ada satu temen gue yang ngomong, di luar aja nih Mas Basil.
Nyebelin banget. Jadi seakan-akan gue nggak tahu maksud dia nge-disrespect gue karena nggak mau beli tiket, atau memang dia emang fans Lakers atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi intinya dia ngira gue jadi kalau misalnya pertandingan ada layar gede banget, terus semua orang nonton di luar, itu kan nggak make sense. Maksud gue adalah dia ngira kenapa lu nggak masuk gitu. Simpel banget jawabannya. Dia nggak di situ, gue bilang. Dia lagi ngapain di situ? Dia lagi pada di LA. Lagi pada di LA gitu kan. Tapi emang yang agak gue bikin gue, aduh iya benar juga ya. Maksud gue kayak tujuan gue kan untuk nonton dalam gitu. Tapi ya untuk ngejawab teman gue ini nih satu, dia maksudnya komennya wok gitu. Di luar aja nih Mas Basel wok gitu. Gue langsung sakit hati banget. Kalau tahu orangnya juga makin kesel. Iya, dia soalnya keselin orangnya. Dia lucu banget sih, lucu banget. Orangnya kocak. Gue langsung teriak pakai caps lock di situ. Mainnya nggak di situ, woi gitu. Alah dia gitu. Oke, itu lucu-lucuan aja sih guys. Udah sih, simple. Itu perjalanan watch party gue di C Center gitu. Ada yang mau diceritain lagi nggak? Udah. Sama experience di USA. Alright. Thank you for today. Aman. And for coming to our studio. Thank you juga Vi. Thank you Bro Basil. Aman. Dan Bro Tano. Thank you bro. Nanti Udah. next episode kita undang lagi. Kita ngebahas yang benar-benar Thank you so much. Nanti kita lebih bahas lebih dalam lagi. Alright. Thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum. Don't forget to subscribe and follow our IG. And Amin. don't forget to click the notification bell. Goodbye.